Saya Pendeta Monica Yoris Atumirisa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethel Magelang. Bapak Ibu dan Saudara, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Marilah sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, bahwa pada malam hari ini kami boleh bersama kembali mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kami mengistirahatkan akan tubuh kami ini, dan sebagai satu tanda syukur kami atas segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapilah juga dengan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6, menyatakan bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Tesalonika merupakan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Ditulis di Korintus sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi. Tesalonika merupakan ibu kota provinsi Romawi. Tesalonika merupakan kota yang berkembang dalam industri perdagangan dan pelabuhan. Di sini Paulus memuji iman jemaat Tesalonika tentang sukacita yang mereka miliki, kesetiaan dan ketaatan dalam menyembah Tuhan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang agama-agama berhala Yunani, Allah mengharapkan jemaat-jemaat Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Aniaya, kesusahan, dan penderitaan bukanlah alasan untuk orang Kristen kehilangan sukacita dan meninggalkan Tuhan. Sebagai pendiri jemaat di Tesalonika, Paulus turut memahami kemajuan dan pertumbuhan kerohanian jemaat di Tesalonika, sehingga ia tak hentinya menguatkan iman jemaat. Dari Makedonia, Paulus meneruskan misinya ke Tesalonika dan membangun jemaat Tesalonika, merupakan sebuah kota pelabuhan besar. Pada waktu itu orang Tesalonika mengalami krisis akibat penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Hal itu disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 5 sampai ke 9. Mereka dianiaya karena iman kepada Tuhan. Paulus prihatin dengan situasi jemaat di Tesalonika karena kegoncangan iman yang dialami oleh sebagian jemaat. Hal itu disampaikan di dalam pasalnya yang ketiga. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, ada berbagai macam gaya hidup yang tergantung dari latar belakang dan motivasi hidup setiap orang. Baik buruknya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh situasi lingkungan yang membentuknya dan pilihan-pilihan nilai yang dipakainya. Menyadari bahwa permasalahan gaya hidup adalah sebuah hal yang tidak luput dari persoalan dalam kehidupan orang-orang Kristen di jemaat Tesalonika, maka Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya melalui suratnya tak henti-hentinya memberikan nasihat yang membangun persekutuan yang masih muda ini. Bapak Ibu dan saudara, secara garis besar, ayat 16 yang menjadi nas perikop kita pada saat ini ada dalam bagian ayat 16 sampai ayat 18 yang mengandung ajakan kepada kehidupan rohani perorangan saudara-saudara Kristen di Tesalonika. Ajakan ini menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki atau dipraktekkan oleh orang-orang Kristen, yaitu senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan bersyukur selalu. Dengan selalu memperhatikan dan menjiwai ketiga unsur tersebut, setiap orang Kristen di jemaat Tesalonika dan di segala tempat di muka bumi ini diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang lain. Kesaksian melalui kebiasaan-kebiasaan hidupnya diharapkan mampu memperlihatkan pola kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara, malam ini saya hanya membahas tentang unsur yang pertama, yaitu senantiasa bersukacita. Bapak Ibu dan saudara, memang tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang tentunya mengharapkan adanya kesenangan, bukan? Dalam hidupnya, termasuk orang Kristen.
Namun tidak semua yang disebut kesenangan bisa membawa kehidupan yang bermanfaat. Ada kesenangan yang hanya sementara saja, lalu kemudian hari menyengsarakan dan malah menghancurkan. Kesenangan seseorang yang suka mabuk-mabuk misalnya, bisa saja menyenangkan pada saat itu. Tetapi apabila berlangsung secara terus-menerus, maka malah justru akan merusak daya pikirnya, merusak kesehatannya, bahkan dapat merusak masa depan dan seluruh hidupnya. Bapak Ibu yang kekasih, banyak sekali kesenangan yang ditawarkan oleh dunia, namun sama sekali tidak membawa sukacita hidup. Kerajaan Allah telah hadir dalam dunia ini, dan itu berarti sukacita hidup surgawi dapat kita nikmati dalam dunia ini. Hanya saja yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kita terjebak dalam perangkap kesenangan dunia. Dalam hal ini pengertian dunia adalah manusia yang menolak kehendak dan cinta Allah. Olehnya itu, kita dituntut untuk selalu belajar agar bisa membedakan antara kesenangan hidup yang bersumber dari dunia dengan sukacita hidup yang bersumber dari Allah. Bapak Ibu yang kekasih, sukacita tercipta karena adanya dorongan energi positif yang mengalir dalam diri seseorang karena hubungannya dengan Allah. Sukacita tidak ditentukan oleh situasi, sehingga tidak terperangkap kepada hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Artinya, secara lahiriah bisa saja seseorang kelihatan menderita dan serba kekurangan, namun di dalam batinnya dia merasa berkecukupan, sehingga dia tidak gampang dirongrong oleh kekhawatiran. Sebaliknya juga Bapak Ibu dan Saudara, hidup bersenang-senang bersifat hanya sementara saja, dan hanya tergantung pada hal-hal lahiriah saja, yaitu hal-hal yang dapat dinikmati dan dilihat secara kasat mata, yang berbentuk fisik atau material. Artinya, kalau kebutuhan-kebutuhannya serasa serba terpenuhi, maka ia pun larut dalam kesenangan tanpa batas dan sering lupa diri. Tetapi sebaliknya, kalau tekanan hidup atau kekurangan datang menghampiri, maka perasaan senang itu pun purna, lalu tergantikan dengan kekhawatiran dan keluhan-keluhan. Bahkan tidak jarang sering membawa seseorang pada sikap-sikap negatif yang justru merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, pandemi COVID-19 terhadap peribadatan, peraturan pemerintah tidak saja membatasi berbagai pertemuan sosial lainnya yang biasa dilakukan secara bersama, namun kini menjadi terhenti dan terbatasi, termasuk pembatasan kegiatan keagamaan. Ibadah dilakukan dari rumah masing-masing secara online demi memutus rantai penyebaran wabah yang mematikan ini. Saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, Jawa Tengah merupakan bagian wilayah yang berdampak tinggi dari COVID-19 varian Delta. Dengan memperhatikan himbauan Gubernur Jawa Tengah, Majelis Sinode, dan khususnya Satgas COVID-19 Kota Magelang, kami, Gereja Bethel Magelang, dan gereja-gereja yang ada di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya, mengambil kebijakan menutup kembali ibadah minggu tatap muka di gereja masing-masing mulai tanggal 27 Juni, hari Minggu yang lalu. Beberapa gereja termasuk kami menutup ibadah tatap muka sampai batas waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kondisi yang berkembang ke depannya. Bapak Ibu yang kekasih, dalam jemaat kami sendiri ada beberapa jemaat kami yang juga terpapar COVID-19. Ada yang sudah sembuh, ada yang sudah dipanggil Tuhan, dan ada juga yang baru terpapar COVID-19. Walaupun menularnya bukan dari pertemuan di gereja, namun hal ini menjadi perhatian yang serius untuk segera dibijaki. Pandemi telah menimbulkan berbagai krisis. Disadari atau tidak, bahwa permasalahan yang berat telah membawa manusia atau jemaat yang percaya pada Tuhan juga berada di dalam keputusasaan. Tidak sedikit orang-orang percaya telah kehilangan sukacita, krisis pekerjaan, krisis kepercayaan, krisis kasih sayang, hingga pada krisis iman telah terjadi.
Krisis dalam hal ini mengakibatkan manusia berbeban berat. Namun nasihat Tuhan, tetaplah tenang. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan beban yang lebih berat daripada beban yang dapat ditanggung. Dalam masa sulit, Allah mengajar umatnya untuk tetap percaya. Seringkali Allah memakai situasi yang sulit untuk menjadikan umatnya tahan uji. Iman yang kuat mampu bertahan dan dapat menguasai krisis. Nah, Ibu-ibu dan Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, mari kita belajar dari pengalaman iman Rasul Paulus dan jemaat di Tesalonika. Paulus adalah saksi dari kesukaan itu yang tak jemu berseru, bersukacitalah. Baik tadi dari nas perikop pembacaan kita ini, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, demikian juga bersukacitalah itu ada dalam surat Rasul Paulus di Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Nah, coba kita ingat keadaan Paulus dan kedudukan jemaat di Tesalonika saat ia menulis kalimat ini. Tubuh Paulus pada saat itu berada di dalam kelemahan. Ia membanting tulang untuk mendapat mata pencahariannya. Ia dibantah, ia ditolak, ia diganggu, ia dihambat oleh seterunya. Dan jemaat muda di Tesalonika diolok-olok, dihina, dianiaya. Walaupun demikian, Paulus tidak malu untuk mengajak pembacanya untuk bersuka cita senantiasa. Inilah roh Tuhan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara, pada zaman Rasuli, yang tidak dapat dipadamkan. Biarlah roh ini juga, Bapak Ibu yang kekasih, yang akan terus berkobar di antara jemaat Kristen sebagai orang percaya saat ini, supaya menjadi satu berkat bagi kehidupan rohani kita sendiri, dan sebagai satu daya tarik bagi orang yang belum percaya akan kuasanya. Satu pertanyaan reflektif bagi kita, bagaimana kita mendapatkan roh kesukacitaan itu seperti yang terdapat dalam Rasul Paulus atau dalam diri Rasul Paulus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rahasia kesukaan itu terdapat dalam pergaulan kita yang rapat dan akrab dengan Sang Juru Selamat. Sebab itu, Paulus melanjutkan ajakannya dengan tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Paulus telah menggambarkan betapa pentingnya hidup orang percaya bersandar pada Roh Kudus dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Apakah ciri-cirinya orang yang kehilangan sukacita, Bapak, Ibu, dan saudara? Ciri-ciri orang yang kehilangan sukacita adalah mereka terus memperhatikan bahwa kelemahan dan kekurangan lebih besar dari kuasa Tuhan, sehingga pikiran mereka menjadi negatif dan pesimis yang berlebihan, dan hal ini merusak kondisi hati, benci pada diri sendiri, dan tidak bisa bersyukur. Bapak, Ibu kekasih, menerima segala kondisi dengan rasa syukur merupakan hal yang sangat sulit dilakukan, tapi inilah cara terbaik untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya firman Tuhan malam ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa krisis apapun dapat terjadi pada siapa saja dengan berbagai penyebab yang muncul. Namun kondisi iman orang percaya haruslah tetap kuat dalam menghadapi krisis, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Rasul Paulus dengan sabar mengajar kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap bertahan dalam menghadapi berbagai penderitaan. Karena penderitaan merupakan anugerah bagi orang percaya. Sukacita yang sejati adalah karena Injil menjamin sukacita orang percaya di surga dan memberikan pengharapan hidup kekal. Yang dimaksud adalah sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Maka bersukacitalah senantiasa. Berarti dari sukacita menuju pada sukacita. Sukacita duniawi tidak memberikan pengharapan kekekalan. Sukacita bagi orang percaya adalah sukacita yang mengandung kairos atau waktu dan nilai kekekalan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara, janganlah sukacita orang Kristen menjadi rusak atau hilang karena krisis yang dialami oleh dunia ini, melainkan tetap percaya pada kekuasaan Tuhan. Maka Roh Kudus memberi kemampuan untuk tetap bersukacita dalam menghadapi krisis. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Kami mengakui bahwa Engkau berkuasa penuh
atas kehidupan kami. Seluruh sejarah hidup kami benar-benar berada dalam tangan-Mu. Terima kasih atas kedaulatan-Mu yang penuh rahmat dengan menikmati kasih-Mu hari ini. Dan kami tidak mengkhawatirkan hari esok, karena hari esok adalah milik-Mu. Kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam rahmat-Mu. Biarlah kami mengakhiri hari ini dan menyambut hari esok dengan sukacita baru. Ya Bapa, mampukan dan bimbing kami untuk senantiasa bersukacita dalam suka dan duka. Tabah dan teguh menjalani hidup ini bersama. Kuatkan dan hiburkan seluruh umat-Mu yang sedang berjuang dalam penderitaan dan pergumulannya saat ini, agar mereka dan kami semua dapat menang dari setiap masalah di tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati bangsa kami, berkati presiden kami, beserta seluruh jajarannya. Berkati pemerintahan kota Magelang bersama dengan seluruh masyarakatnya. Berkati majelis sinode dan seluruh jemaat GPIB dimanapun berada. Dalam nama yang kudus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bersukacitalah senantiasa. Salam sehat dari GPIB.